Kali ini gua bakal bahas salah satu project yang menurut gue ini udah kelewatan ngehalunya dan udah nggak rasional untuk komunitas fanatiknya. Apalagi di dalamnya itu banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang menurut gua itu cuma ikut-ikutan doang dan nggak ngerti tentang resiko kripto ini sendiri ya. Mari kita bahas tentang Pi Network ini. Picoin sendiri itu udah berdiri sejak 2019 dan didirikan oleh Nicholas Kokalis serta dua orang temannya. Tujuan utamanya sih untuk memudahkan akses kepada siapa aja, bahkan yang nggak ngerti secara teknis kripto, itu dapat mengakses jaringan ini. Untuk mendapatkan Bitcoin itu mudah. Jadi Bitcoin ini ada mobile apps-nya di mana kita itu bisa menambang ya. Dan juga kita bisa mengundang teman untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak kayak gitu. Dan mereka itu memakai teknologi namanya tuh Stellar Consensus Protocol atau SCP. Jadi konsensus lah ya gitu. Harga kesepakatan antara member dan member kayak gitu. Selanjutnya kita lihat beberapa konspirasi yang ada di V-Network ini. Yang pertama tuh skema Ponzi. Jadi di sini kita harus mengundang banyak orang agar join ke jaringan ini ya dengan apa ya? Dengan harapan imbalan, dengan harapan kayak instan. Dan nyatanya V-Network ini tuh bertahan karena user to user karena member-membernya sendiri, bukan karena projectnya bagus, bukan karena jangkauannya luas, tapi karena mereka tuh FOMO antar komunitas ya. Jadi ini tuh skema Ponzi yang biasa dipakai. Terus yang kedua penipuan investasi. Jadi di sini tuh selain kita join, kita harus meluangkan waktu, meluangkan sumber daya, tenaga, uang ya untuk membeli koin V-Network ya. Bahkan banyak video-video yang beredar yang apa ya, yang ngebarter gitu bahasanya, yang menukar V dengan mobil, dengan roti bakar, dengan rumah ya. Gak tahu itu FOMO atau beneran, tapi kalau misalkan beneran yang ngebelinya itu menurut gua nggak ngerti apa-apa tentang kripto dan ini tuh sebuah penipuan karena harganya itu menurut Comfort Global Value yang diciptakan sama komunitasnya sendiri gitu. Jadi bukan dari MCAP, bukan dari perhitungan lainnya, tapi dari spekulasi komunitasnya sendiri dengan nilai yang nggak masuk akal itu 300.000 dolar dan itu tuh sebuah penipuan yang besar cok. Dan demi apapun harga segitu tuh tidak akan tercapai karena selama ini di kripto itu tidak ada yang melebihi nilai Bitcoin ya. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang gua lihat sampai istighosah, sampai berdoa bersama untuk mainnet ya, harus tahu dulu resiko yang ada di kripto ini. Jangan sampai karena kata-kata para leader-leadernya itu kita terbuai dan percaya mentah-mentah tentang P-Network ini. Karena P-Network ini tuh supply-nya tuh gede, 100 billion dan butuh MCAP berapa triliun untuk mencapai harga konsensus mereka gitu. Itu gak masuk akal ya. Terakhir untuk P-Network ini sebenarnya bisa dijual nggak? Gua jawab bisa karena pada tanggal 20-21 itu mereka bakal listing di exchange yang artinya kalau misalkan kita punya P-Network kita bisa dijual tapi tidak dengan harga kesepakatan itu gitu, tidak dengan harga 300.000 dolar, enggak. Kalau misalkan kalian tanya berapa harga yang pantas untuk P-Network ke gua bakal jawab di bawah 0,05 lah ya, karena supply-nya tuh badak gitu, sekuat-kuat dan sesakti-saktinya kripto ya itu memerlukan akumulasi MCAP dan kita nggak tahu apakah bakal dilepaskan semua sirkulasinya atau apakah bakal dimainkan sama developernya, kita nggak tahu. Dan yang pasti selalu ada momen dan ada resiko ketika ada suatu kripto yang kena FOMO yang gede kayak gini. Selalu ada momen untuk kita untung dan selalu ada risiko untuk kita rugi besar. Tapi dapat dipastikan orang-orang yang membeli dengan harga kesepakatan itu rugi bandar gitu. Gua pastiin itu bakal rugi besar dan kalau misalkan kalian udah nuker terlanjur dengan mobil, dengan rumah, ya kalian siap-siap aja untuk nuntut orang yang nuker dengan harga konsensus. Karena setahu gua di Indonesia ini kripto itu aset digital bukan currency gitu. Dan V-Network ini digembor-gembor banyak orang, bahkan ada orang yang berpakaian ASN gitu ya yang ngegembor-gembor tentang V-Network dan FOMO V-Network dan menyebut bahwa V itu currency.
itu salah besar karena itu tuh ilegal, dilarang gitu. Kita menukar bukan dengan rupiah, dengan Bitcoin, dan itu tuh hal-hal yang melanggar hukum. Kalau misalkan kalian udah terlanjur ditukar sama pin network, ya kalian tuntut aja karena itu tuh hal-hal yang memang melanggar hukum gitu. Jadi kripto ini di Indonesia ini dilarang untuk dijadikan alat jual beli, ya itu harus diingat. Dan para pioner-pioner ini itu melakukan hal yang salah besar kayak gitu.